Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hilladzi ba'atsa fil ummiyina rasula yatluna alaihim ayatuna wa yuzakihim wa yubasirul mu'minin amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini sebelum kita membahas obrolan 7 menit, Aki ingin mengucapkan selamat kepada 2 orang adik Aki yang memasuki masa pensiun atau purna bakti pada tanggal 1 April 2023. Dua-duanya PNS BKKBN Pusat. Yang pertama adalah Kang Nanang, Koordinator Anir Kota Bandung. Selamat Kang Nang. Yang kedua Ibu Nung, yaitu Koordinator Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasik. Dua-duanya selamat memasuki masa pensiun. Mudah-mudahan barokah, panjang umur, selamat dan bahagia. Dan selamat datang di kelompok Juang Kencana. Aki juga kemarin bisa silaturahmi kepada yang pertama adalah istrinya Pak Mamin Sunjana. Kang Mamin sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu meninggal. Ibunya masih kelihatan segar bugar karena Aki sehubungan ada riungan di rumahnya Ibu Hajah Zainab, koordinator atau ya UPT di Kabupaten Bandung, ya, dengan Kang Dudi suaminya. Alhamdulillah Aki masih bisa bersilaturahmi. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang membangun keluarga tangguh dunia akhirat. Itu kan tugas kita itu. Tugas kita itu adalah membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dengan judul kita, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, atau Keluarga Sejahtera, atau Keluarga Berkualitas. Sebetulnya mirip-mirip saja itu semua. Di dalam Islam ada beberapa anjuran. Yang pertama, di dalam memilih jodoh. Apakah itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki? Tentu saja. Ini adalah ada 4 kata Imam Bukhari. 1, pilih hartanya. Jadi yang kaya itu harus dipilih dong. Yang kedua, pilih keturunannya yang bagus. Yang ketiga, pilih kecantikannya atau kegantengannya. Pasti. Supaya timbul cinta. Dan yang terakhir adalah pilih agamanya. Kalau yang 3 di atas tidak ketemu, kata Imam Bukhari, pilih aja agamanya. Nah, ini kalau dalam budaya Sunda yang disebut dengan tereh. Ya, tereh itu adalah keturunan, ageman, padumukan, adat, kebiasaan. Itu sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang kedua, yang harus kita perhatikan itu adalah ilmunya. Ilmunya, ya. Jadi kita harus berkeluarga dengan ilmu. Begitu. Jadi kalau tadi adalah pemilihan, yang kedua adalah pembinaan tentang ilmu. Ilmu itu kan dianjurkan oleh Rasul juga. Atau di dalam ayat suci Al-Quran juga disebut bahwa waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, itu. Jadi kita carilah ilmu dari mulai buayan sampai kepada lihang lahat. Karena hidup dengan ilmu pasti bermutu, hidup dengan agama pasti bermakna. Si Aki agak sedikit berpuisi hari ini. Itu tentang 1 adalah pemilihan untuk berkeluarga, 2 dengan keilmuan.
Yang ketiga dengan ekonomi. Ya, ekonominya itu harus kuat di situ. Kenapa? Karena ekonomi adalah tulang punggung untuk kehidupan, kemajuan, berkeluarga, dunia akhirat. Omong kosong lah bahwa dunia itu tidak, uang itu tidak akan dibawa ke akhirat, jabatan itu tidak akan dibawa ke akhirat, itu omong kosong. Karena apa? Karena tanpa ekonomi itu nggak jalan keluarga itu. Ya, tentu saja ini harus. Dan kita jadi punya jabatan, lihat tuh Pak Jokowi, ya, berapa yang beliau bantu untuk agama, beliau bantu untuk negara, untuk pembangunan bangsa. Lihat tuh Pak Ridwan Kamil membuat Al-Jabar. Itu adalah kebijakan-kebijakan karena dia menjadi jabatan. Ingat Aki zaman Kang Aher dulu ya, bagi berapa puluh pesantren yang diperbaiki. Itu adalah jabatan yang bermanfaat. Kalau ada yang korupsi, terus dibawa ke KPK, terus dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan nanti. Karena hidup kita itu nanti selain daripada bilatungan seperti hewan, tapi kita akan balitungan. Perhitungan balitungan itu. Jadi yang ketiganya adalah kita harus kuat di dalam bidang ekonomi. Nah, karena itu maka kita ketahanan ini adalah ketahanan keilmuan, ketahanan keluarga. Orang tahan itu kalau lagi masyhur tidak takabur karena didasari rasa syukur. Kalau sengsara tidak merana karena didasari rasa sabar. Kalau disuruh ibadah tidak kekulutus karena didasari dengan ikhlas. Kalau ada kesalahan tidak terus-menerus karena diakhiri dengan tobat. Jadi satu, keluarga tangguh itu pemilihannya harus betul ya. Kedua harus dengan keilmuan, ketiga harus dengan ekonomi, dan yang terakhir adalah jaga baiti zanati. Rumahku adalah surgaku. Ya, itu yang penting. Jadi bagaimana komunikasi keluarga, saling percaya, saling memaafkan, saling keterbukaan. Nah, itulah inti-inti yang ingin Aki sampaikan dalam 7 menit, tapi lebih sedikit. Aki ingin mengkaitkan dulu sedikit dengan pembangunan kita, di mana kita itu ada pra pembangunan, ya, pra keluarga, artinya kita dalam memilih. Tentu saja ini adalah banyak hal yang harus dilakukan oleh para remaja kita. Yang kedua, di dalam membina keluarga kita sudah menentukan ada 2. Ya, ketahanan keluarga itu adalah ketahanan mental dan kedua ketahanan ekonomi. Makanya kita dulu membuat 3 gerakan. Gerakan reproduksi keluarga sejahtera, GRKS. Yang kedua adalah GEKS, Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Dan yang ketiga ada GKKS, Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.